Sudirman ini mengcreate anak-anak asuhnya menjadi menjadi pemuas nafsunya dia. Bahkan banyak juga yang dari balita itu dibesarkan hanya untuk menjadi pemuas nafsu dia. Dari kasus Sudirman ini akan ada satu tersangka baru lagi. Kemungkinan nanti ada pakarnya lagi di atasnya, Kak, yang ternyata asal muasal ini. Tapi dia masih ada hubungan keluarga sama Sudir. Dan dia masih berkelana bebas. Dan korbannya Sudir ternyata korban dia juga. Laki-laki juga? Laki-laki, sudah tua. Saya mau Sudirman ini hilang dari ingatan dia. Saya tanya, kamu kangen ya sama Abi? Iya, sedikit. Dan beberapa anak lainnya pun yang masih kecil banget, kangen bilang sama si Ayandi, Alif, itu rusak banget. Mana-mana. Korban-korban mereka ini kan rata-rata sudah jadi pelaku. Iya. Dan ini ya sudah membuat komunitas lagi seperti Sudirman, polanya sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik sekaligus juga anggota DPR RI dari fraksi PAN, anggota DPR Komisi 9 ya di Lembaga Bantuan UI atau LBU. Dan Ardini ingat kasus Sudirman bersama anak asisten dan anak buahnya apapun itu namanya yang mencabut puluhan anak di Yayasan Yatim Piatu apa waktu itu? Darussalam An-Nur. Iya, di Tangerang ya. Iya. Ya, yang kita bahas tahun lalu. Dan pada saat itu berhasil ditangkapnya Sudirman dan siapa itu satu lagi tuh? Yandi, Alif. Yandi, ya. Dan juga Yusuf. Yandi, ya Yusuf ya. Tapi ada satu yang buron pada saat itu ya. Ya, Yandi yang buron tuh Yandi. Yandi ya. Dan Yandi sekarang sudah tertangkap bulan Desember kemarin ya. Pertengahan Desember. Akhirnya tertangkap. Terima kasih buat kepolisian. Berarti itu Polres ya? Polres Tangerang ya. Tangerang Kota yang sudah menangkap semuanya ya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah perkembangan kasusnya. Ini kan kasus yang sangat biadab sekali ya. Di Yayasan Yatim Piatu yang ternyata berkedok ya. Mereka tuh mengumpulkan orang anak-anak ini untuk dicabut gitu ya sejak mereka kecil ya. Bahkan ini juga Yayasan Yatim Piatu ini ada yang mengangkat anak dari bayi ya. Hampir rata-rata, Kak, dari bayi dan ternyata hanya untuk diperlakukan seperti itu. Yang mau cerita ini tangannya dingin lagi. Oke, ya saya juga geram pada saat itu. Nah, kemarin Yandi sudah ditangkap yang buron ya? Iya. Ditangkapnya di mana? Waktu itu kan informasi yang terakhir kita dapat kan dia di luar kota ya? Iya, di Palembang. Dan ternyata benar di Palembang ya? Di Palembang. Di pelosok Palembang gitu. Oke, akhirnya sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Oke, untuk membuat orang tahu lagi masalah ini, ceritakan dulu Sudirman kasusnya pencapaiannya intinya seperti apa waktu itu? Sudirman ini mengcreate anak-anak asuhnya menjadi pedofil pertama. Kedua, menjadi pemuas nafsunya dia. Ya dengan cara di orang seperti itu kan. Terus juga yang dibikin jadi suka sesama jenis dan harus melayani dia secara pribadi lah gitu loh, Kak. Dan itu rata-rata diambil itu dari keluarga-keluarga yang kurang mampu, dari bahkan banyak juga yang dari balita, yang 2 minggu, yang 9 bulan. Nah itu dibesarkan hanya untuk menjadi pemuas nafsu dia. Dan dia juga melakukan pembohongan publik. Dia bilang itu anak yatim piatu, ternyata enggak, masih ada orang tuanya. Dan sampai hari ini 99% tuh udah dikembalikan ke orang tuanya dan sebagian juga yang kita sekolahkan, tapi masih ada satu yang tersisa di Dinsos Pasar Rebo. Masih tertinggal satu karena dia kita cari datanya ini benar-benar belum dapat. Siapa orang tuanya dan Iya, tinggal itu aja padahal dia masih punya orang tua, Kak. Oke, dan Sudirman melakukan ini tidak hanya sendiri tapi dia juga dengan asisten ini anak asuhnya dulu. Awalnya anak asuhnya dulu dibesarin, diberi kepercayaan seolah menjadi kakak pembina lagi di situ. Yusuf, Alif, Yusuf dan Alif atau Yandi. Iya, nah ini dan akan ada part baru nih, Kak. Jadi diduga. Ya. Dari kasus Sudirman ini akan ada satu tersangka baru lagi. Kemungkinan nanti ada pakarnya lagi di atasnya, Kak, yang ternyata asal muasal ini. Oh, jadi ini ada yang belum terungkap, ada pakarnya. Iya, dan itu memang belum saya naik. Itu pemilik situ juga penasehat atau apa? Ya. Donatur bukan? Enggak donatur sih, tapi ya di situ. Di dalam yayasan itu intinya. Pengurus inti? Dia kalau dibilang ngurus enggak sih. Tapi dia masih ada hubungan keluarga sama Sudir. Oke, dan dia masih berkelana bebas. Oke. Dan korbannya Sudir ternyata korban dia juga. Oke, ini harus kita ungkap. Itu harus diungkap. Nah sekarang
ini kan sudah berlangsung lama. Betul. Yang sudah ditangkap sebelumnya Sudirman sudah masuk ke persidangan apa belum sih? Belum. 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 Selama ini belum. Belum. Bahkan P21-nya baru turun pun beberapa hari lalu, Pak. Setelah kita speak up lagi. Betul, kemarin. Setelah naik kontennya. Oke. Kenapa kira-kira selama ini? Nah, itu juga jadi pertanyaan kita, Kak. Kita kan sebagai rakyat ini kan mengikuti proses bagaimana mestinya. Iya. Sampai akhirnya kok belum ada keputusan nih, kenapa ya? Kan tadi lama banget P21, padahal banyak kasus-kasus yang sangat cepat bisa P21 gitu ya. Betul, dan itu sampai kasusnya tuh redam, sampai hampir menghilang gitu kan. Sampai akhirnya, wah ini nggak bisa nih, nggak bisa. Akhirnya ya udah kita speak up lagi, mulai ada pergerakan, kita juga akhirnya dibantu banyak tokoh, ya alhamdulillah. Tapi masih tetap belum sidang. Iya, dan ini makanya jangan marah kalau ada pejabat-pejabat kita yang bilang no viral no justice, jangan gitulah. Kita nggak mesti nunggu viral. Emang nyatanya di negara kita ini no viral no justice. Betul. Udah jangan ngelak deh, emang begitu keadaannya dan mau gimana lagi. Jadi berterima kasihlah kalian pada orang-orang yang membuat viral, tapi viral yang benar, jangan viral yang fitnah ya. Kan sekarang juga banyak orang yang viral-viral pakai buzzer-buzzer cari sensasi, buat seolah-olah dia benar padahal dia nggak benar gitu kan. Nah, tapi sekarang sudah P21 ya? Sudah P21 2 hari ini. Baru 2 hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segera disidangkan dan nanti jaksa penuntut umum bisa memberikan tuntutan yang sebesar-besar setinggi-tingginya. Iya. Ya, dan hakim juga bisa memvonis berat-beratnya. Ya, karena korbannya masih banyak, Kak. Korbannya masih banyak yang belum masuk laporannya. Iya. Dan itu kemungkinan akan kita buat laporan baru biar hukumannya semakin berat ya, jangan dirapel, jangan disatuin kan. Iya. Oke, ya makanya ini kita akan kawal terus dan juga jangan sampai ada orang-orang yang mencoba melindungi pelaku-pelaku ini. Betul. Even lu adalah pejabat ya, kalau sampai ketahuan sama kita sama gue nih, lu ngelindungi, apalagi lu masih ngejabat, lu gue kejar dan lu taruhan jabatan lu, bener gak? Betul, Kak. Jadi jangan sampai. Karena sempat sampai melambat, kita juga nggak tahu ini nunggu apa, mau sampai kapan. Sedangkan kita ini komunitas berjuang nyembuhin mentalnya, dan yang bikin aku sekarang PR ya, Kak Uya, anak-anak mereka korban-korban mereka ini kan rata-rata sudah jadi pelaku. Dan ini ya sudah membuat komunitas lagi seperti Sudirman, polanya sama. Oke. Jadi anak-anak yang menjadi korban ini jadi membuat komunitas? Ya seperti Sudirman ya, kayak dikumpulin lagi, terus bikin acaranya juga keagamaan lagi. Nah itu polanya seperti Sudirman. Nah berarti ini tugas juga untuk pemerintah yang terkait, dinas yang terkait, atau kementerian apa ya, mungkin sosial atau mungkin PPA gitu kan. Iya, itu harus untuk menangani korban-korban ini, bukan hanya sekedar mereka ya dilepas begitu aja. Betul, karena kalau dari kita komunitas ada beberapa yang kita sekolahin. Nah. Tapi kita tetap pantau perkembangannya. Tapi ada beberapa yang memang nggak mau. Ngerasa kayak udah besar, dan mereka juga mungkin selama belasan tahun sampai puluhan tahun kan masih Sudir ini kan dikurung. Tapi mindsetnya itu tetap seperti Sudir. Oh, gua tuh berarti harus bikin acara gini ya. Terus harus bikin pola yang seperti ini ya. Iya, kumpulinnya seperti ini ya. Nah, jadi menurut saya pribadi kayak ini belum selesai. Karena kan dia kan gimana pun generasi kita ya, Kak ya. Harusnya dia punya mindset yang kayak, ayo do something untuk kedepannya apa nih, kita lebih produktif, lebih kreatif atau apapun. Tapi polanya sama. Membuat acara-acara keagamaan, berkumpul lagi. Ya menjual keagamaan untuk menarik simpati donatur lagi. Karena proposalnya juga udah sampai ke saya. Ya karena dulu Sudirman ini dia maupun donatur bilang untuk pembangunan ini, pembangunan itu, dan ternyata ya donatur pada tertipu kan ya, uangnya buat dia. Oke, jadi intinya adalah sekarang semua sudah tertangkap, ya berarti yang baru akan segera diproses ini adalah si Alif alias Yandi ini. Iya. Ya, dan Alif Yandi dengar-dengar sempat mengancam kamu ya? Betul. 4 hari sebelum ketangkep dia DM saya. Iya. Dengan lantangnya, saya mediakan hubungannya sebenarnya kayak adik kakak. Seperti yang saya sering cerita, saya sama mereka tuh deket banget. Udah, pokoknya kegiatan banyak bareng. Dia bilang intinya gini, kalau jahat banget ya, lo buka ini lo jahat banget. Lo tahu nggak kenapa nih kasus bisa puluhan tahun nggak terungkap? Karena yang korban udah jadi pelaku juga sekarang. Kenapa sih lo naikin konten bla bla bla, ya itu lebih ke personal sih. Jadi duit lo ya ini ya itu ya gitu. Lo jahat sih, dan lo nggak usah capek-capek nyari gue. Gue tuh ada di sekitaran kantor lo kok. Dia bilang kayak, dan gue nggak akan nyerahin diri ke polisi karena korban juga pelaku. Dia bilang begitu. Dia bilang gitu, dan gue akan mau bersedia ditangkap kalau yang pelaku lain juga ditangkap.
Dan habis itu dia ditangkap. Iya, 4 hari kemudian. Oke. Jadi benar nggak menurut lo kira-kira ada korban juga yang ternyata pelaku juga? Itu ada, jelas. Saya tahu. Ya. Cuma gini, makanya saya ini gini ya Kak Uya. Saya punya keterbatasan. Saya ini hanya menjadi penyambung lah anak-anak ini, dan saya juga dibantu para tokoh, ya Kak Uya juga. Langkahnya seperti apa? Karena ini tuh bukan 1 atau 5 anak, dan dia usianya rata-rata 15-16 tahun sudah menjadi pelaku juga. Itu kita harus kayak gimana? Sedangkan tuh kayaknya menurut saya perlu atensi lebih dari pemerintah deh. Ini seperti apa? Langkah selanjutnya harus seperti apa? Karena mereka nggak sembuh gitu aja. Saya, kapasitas saya speak up, saya juga mendampingi beberapa anak yang kita sekolahin, kita juga sempat dibantu beberapa psikolog, dan saya pun mendatangi kayak korban-korban yang masih kecil kayak 7 tahun, 8 tahun yang sekarang sama ibunya. Saya temuin, kebetulan dia deket sama saya. Tahu nggak Kak, dia tuh udah sekolah di sekolah SD umum, tapi dia masih ngomongin soal sodo temen-temennya. Ini korbannya ya? Korbannya. Sampai saya tuh harus brainwash dia, jadi kayak saya ajak duduk bareng, saya bilang, nah kamu tuh anggaplah kemarin mimpi buruk, Ade nggak boleh lagi ngomong soal sodo. Apa omongannya, konteksnya apa? Kayak bercanda, ya kayak misalnya bercanda. Kamu tahu nggak sodo? Kamu tahu, belum pernah nggak sih kamu di sodo? Jadi secara refleks ngomong refleks gitu. Dan dia nanyain ke saya juga, nanyain si Abi Sudirman ini, Abi di penjara ya? Kenapa nanya gitu? Terus dia bilang, iya aku lihat di TV. Sampai aku akhirnya pesan sama ibunya, tolong jangan ditontonin berita. Saya mau Sudirman ini hilang dari ingatan dia. Dan saya brainwash dia, Dek kamu tolong ya, kamu gak usah ingat lagi Abi, anggap aja kemarin mimpi buruk. Umur berapa itu? 7 tahun. Waduh. Dan dia, saya tanya, kamu kangen ya sama Abi? Iya sedikit. Waduh. Nah itu, dan beberapa anak lainnya pun yang masih kecil banget, kangen bilang sama si Ayandi, Alif, itu rusak banget sama si Abi. Nah, sebenarnya itu fokusnya juga. Kita fokus ke pelaku untuk dihukum seberat-beratnya, dan ini mau dikemanakan. Gitu. Karena kemarin di Dinsos pun, saya nggak bilang Dinsos nggak bekerja dengan baik ya Kak, tapi berarti harus dikritisi. Ya harus ada langkah berikutnya, jangan setelah melakukan pemeriksaan terus udah mereka harus gitu aja. Berpikir jauh lah ya. Karena ini nggak sembuh. Oke. Nanti Dinsos ini berarti Dinsos Tangerang. Ya, Dinsos Tangerang. Terus kan akhirnya sekarang bisa di Pasar Rebo. Oke. Nanti kita coba kita lapor. Kalau ada laporan deh, kalau perlu kita kritisi. Iya, seperti itu Kak. Jadi kita serahkan sama DPRD yang berwenang mungkin ya. Kemarin sih alhamdulillah sudah ketemu juga sama ketua DPRD Kota Tangerang, dan itu pun ya kan katanya dinaikkan ke komisi ya kalau nggak salah, aku nggak kurang paham ya, jadi dibantu seperti itu. Dia semoga aja ke depannya ada langkah berikutnya. Betul. Karena adik-adik ini sekarang belum paham mereka ini rusak Kak. Aku ngikutin ini berbulan-bulan sampai aku memang nggak punya kapasitas sampai ini berdasarkan feelingku aja. Jadi memang yang kulihat mereka ini di usia-usia belasan ini belum paham benar dia rusak. Tapi setelah yang udah usia 20 ke atas, 25, mereka tuh baru tahu gue nih hancur, gue salah. Makanya kayak yang alumni pun banyak masih kontak sama saya kan, kayak gue tuh hancur banget. Gue udah punya anak pun nggak sembuh gitu. Jadi apa nih pemerintah? Yang udah punya anak aja gitu itu nggak sembuh, bahkan istrinya nggak tahu gitu kan. Dan dia memendam sendiri, itu bahaya menurutku. Kalau dia nggak ada hasrat begitu lagi, kalau udah begitu lagi. Iya benar, ini kan mental, psikologis, dan lain sebagainya. Iya, dan ternyata masih banyak pesantren-pesantren lainnya juga. Benar, kita juga harus waspada. Karena tempat-tempat seperti ini rawan juga. Ya bukan hanya pesantren, tapi ya sesuatu yang sifatnya ya gini, kumpul-kumpul, ada anak-anak murid, anak asuh, dan lain sebagainya itu dan rawan. Mungkin ini sih ide ya dari saya. Kayak misalnya gini, setiap siswa-siswi yang masuk ke pesantren, baiknya saat masuk itu, dia harus diedukasi sama pihak yayasan tuh bahwa kalau sampai ada yang melakukan pelecehan sama langsung kamu, lapor. Itu harus didetail. Misalnya ini, kamu harus lapor ke kepala sekolah misalnya atau ke kepala yayasan. Even gurumu sendiri yang melakukan. Iya benar. Nah itu dari awal wajib diedukasi. Iya nanti kita pikirkan bersama ya. Betul Kak, karena kebanyakan anak-anak ini nggak paham kalau mereka ini lagi diperlakukan kayak tadi korban kan dia bilang, aku nggak bisa berbuat apa-apa, kelas 5 SD. Iya nggak ngerti, mereka nggak tahu, dan mereka juga nggak pernah mendapatkan pendidikan sejak dini kan. Iya, dan itu penting banget. Gitu. Ya intinya juga satu orang tua juga jangan pernah tabu untuk mengingatkan bahwa apa yang do and don't, apa yang boleh dan tidak boleh, ya dilakukan oleh orang lain memperlakukan kamu. Jangan boleh gini, jangan sampai begini begitu, harus jelas.
Ya jangan tabu lah, sekarang emang anak-anak kita harus diberikan pendidikan seperti itu, pengetahuan seperti itu sejak dini. Betul, Kak. Ya. Kayak seperti gantiin baju anak-anak di depan umum tuh, perempuan ataupun laki-laki penting deh, Kak. Karena ini saya pribadi nih jadinya banyak PR. Di kantor pun ada aja yang datang kayak, tolong Kak ini begini udah masuk ini, anak saya dicabuli udah ada bukti tapi nggak jalan, dan itu pasti akan saya speak up, pasti nggak mungkin enggak. Saya bisa pastikan. Dan kalau begitu ya kita tunggu saja kabarnya bagaimana, perkembangannya gimana, dan kita harapkan bahwa aparat hukum yang berwenang bisa segera menuntaskan kasus ini. Amin. Yang di kepolisian segera tuntaskan sampai ke kejaksaan, nanti sampai ke di pengadilan sampai kelar ya. Amin. Oke, kita kawal terus. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Kalau ada yang mengalami, jangan ragu untuk melaporkan ke Instagram saya di king_uyakuya atau juga Instagramnya Ardini Grahani. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.